Rena juga semalaman bikin ini sama Papa. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku menjadikan Rena korban yang harus lahir di penjara dan dibesarkan di panti. Om Baik punya hadiah sebagai permintaan maaf. Om Baik pasangin ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Berisik! Jangan kasar sama perempuannya. Kamu ikut campur lu! Lo siapa? Saya Lebaran. Saya kakaknya Roy. Gak usah marah lagi ya. Jangan nangis. Ya takut kalau misalkan kamu direbut gimana? Udah gak usah mikir aneh-aneh. Surprise! Catherine? Aku bawa kue buat Kak Al. Semoga suka ya, Kak. Jin? Kenapa? Karena aku nggak bikinin kamu kue. Akhirnya kamu cari perhatian ke orang lain. Mau sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan? Kenyataan apa, Pak? Papa udah tahu kalau kamu pelakunya. Mama ngomong sama Papa. Pak Sumarno cepat pulih ya. Kenapa, Pak? Saya diikuti mobil. Berhenti jadi pembohong. Apa yang lagi kamu rencanakan sekarang, Elsa? Iya, aku bohong. Aku cuma butuh waktu sendiri, Nino. Aku akan kulitin semua kebohongan kamu sampai kamu nggak bisa bohong. Iya, ada apa? Tadi ada keluarga Pak Sumarno bertanya, Pak. Pak Sumarno dipindahkan ke rumah sakit mana? Jangan-jangan Elsa. Sepertinya benar keputusan saya memindahkan Sumarno ke rumah sakit ini. Ada apa, Mah? Soal Sumarno, Sa. Dia sebut nama kamu di depan Al. Kalau sampai terjadi sesuatu, Mama nggak bisa lindungin kamu lagi. Aku kepikiran sama omongan Sumarno aja tentang Elsa. Apa jangan-jangan dulu Sumarno hilang itu karena Elsa? Supaya dia tuh nggak memberi kesaksian. Selama aku hidup, aku tuh nggak pernah jahat sama Elsa. Sebentar lagi kan Elsa akan dapat balasannya kan? Insya Allah semuanya akan terbongkar nih. Tadi sebelum kesini saya sempat mampir ke rumah sakit dulu, Ma. Siapa yang sakit? Mama pasti kenal sama Sumarno kan? Tapi alhamdulillah semalam Sumarno udah mulai sadar. Dan tadi Sumarno sempat menyebutkan satu kata kepada saya, Ma. Elsa. Saya dengar Anda sempat ke lembaga Hexagona. Dan Anda bawa sampel darah. Darah siapa itu? Kemarin sih Mas Al cerita sama aku, Pak Sumarno tuh udah mulai sadar. Dan Pak Sumarno juga sempat bilang kalau dia tuh diikuti sama mobil. Tadi Pak Surya memberikan keterangan bahwa pelaku sebenarnya adalah Bu Elsa. Masalahnya, Bu Sarah tetap kekeh pada pengakuannya. Mungkin keterangan dari Pak Sumarno bisa menguatkan penyelidikan ini, Pak. Sangat bisa, Pak. Sebentar lagi, Elsa. Sebentar lagi. Bukan Bu Sarah pelakunya. Kamu tahu dari mana? Jelas-jelas yang bukain gue pintu itu Bu Sarah. Kenapa buru-buru sih? Kerudung kamu sampai jatuh nih. Ngomong apaan sih, Ah? Saya nggak ngerti deh. Sebentar lagi kamu nggak akan lolos. Kamu pasti akan membayar semuanya, Elsa. Aku takut, Ma. Bilang sama aku kalau Mama mau lindungin aku. Mama nggak tahu harus gimana lagi. Berhenti, sayang. Kenapa, Miss?
Jadi gini Bu Andin, saya tadi sudah tanyakan ke tante saya, dan benar kok Bu, memang acaranya itu tahun 2017. Apa Miss lihat kejadian itu Elsa lagi mau ngebur sesuatu itu apa di tanggal 21 Februari 2017? Betul, 21 Februari 2017. Berarti hari itu saat pembunuhan Roy dong? Kenapa sih sedih mikirin Elsa? Mama gak bisa berhenti mikirin Elsa. Ada nggak Elsa hubungin Mama? Mama tolong Mama jangan bohong sama aku, Ma. Nanti hukuman dia juga makin berat loh, Ma. Karena dia kabur-kaburan terus. Tadi Nino memberitahukan informasi terbaru, Pak. Orang yang terakhir kontak dengan Elsa itu Ricky. Saya belum bisa pulang sekarang, ada keadaan yang darurat. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Mas? Halo, Mas? Mas? Tante pikir dia laki-laki yang baik, Tante. Enggak. Apa kamu menyesal membunuh Roy? Kalau saya bisa memutar waktu, saya lebih baik nggak pernah mengenal Roy dalam hidup saya. Mbak punya sesuatu loh buat kamu. Tante Frozen, ini aku bikinin Tante gelang kebahagiaan. Aku juga titip boneka aku ke Mama buat temenin Tante Bobo. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan akan ada surat permohonan izin agar Rena dapat melakukan tes DNA bersama Pak Nino. Kalau sampai ada yang mencurigakan dari hasil pembongkaran, Mama pasti makin curiga. Ada apa ini? Apa yang Mas sembunyiin dari Mama? Dan kalau perasaan aku jadi gak enak ya? Semoga makam Roy baik-baik saja. Aku langsung berangkat ya, ada urusan. Urusan apa? Ada kontrak sama klien yang harus aku revisi. Mas Al mau kemana ya? Apa ada yang Mas Al sembunyiin dari aku sama Mama? Kok bisa ada papanya Nino di sini? Gimana kalau dia ngeliat gue? Itu kok kayak Elsa ya? Nanti kalau sampai rumah, Mama sama Oma tanya Rena dari mana, jawabnya dari klinik gigi sehat ya? Bukannya itu. Itu bukan namanya klinik gigi sehat. Makan ya, aku suapin. Maafin aku, Nino. Aku udah menodai pernikahan kita. Apa yang harus gue lakuin biar tes DNA hari Senin tetap bisa berjalan tanpa sepengetahuan Andi dan Mama? Dari kemarin aku perhatiin kamu kayak lesu. Enggak kok, aku sehat-sehat aja. Apa Ricky ganggu kamu? Sayang, kamu lagi di mana, Nak? Aku lagi sama Papa, Mah. Di taman. Semoga yang diomongin Rena sesuai sama yang gue ajarin tadi. Terus gimana? Nangis nggak anak mama ini? Enggak kok, Mah. Cuma diusap aja. Kamu udah balik, sayang? Gue senang banget dipanggil sayang sama lo, Sa. Saya mohon itu semua dicek ulang. Jelas dari hasil penelitiannya, tidak adanya kecocokan struktur DNA antara Reina dengan almarhum Royano. Saya permisi, Pak. Oh iya, Pak. Surat fisiknya sudah kami antar ke alamat Bapak ya. Kalau Mama baca, Mama juga pasti shock. Apalagi kalau Andin ikut baca. Ini korban kecelakaan. Ini memang korban kecelakaan, Bu. Elsa sama sekali di hari Sabtu itu tidak ada meeting dengan beliau.
Kebetulan papa aku kalau dia ngeliat Ricky ada di hotel itu dengan perempuan yang mirip dengan Elsa. Gue nggak mungkin ngomong ke Andin soal tes DNA Reina. Angga. Gini, Din. Kebetulan gue kan ngeliat dari luar. Nino marah-marah ke Al. Lo minum kopi gue minum kopi lo. Apa Ricky udah curiga sama gue? Atau mungkin ada sesuatu yang lo taruh di dalam kopi gue. Oh ya, tadi Reni datang ke sini bawain buah buat kamu, sekalian juga nganterin itu materi buat meeting, sama nganterin laptop. Oh ya Mas, aku boleh minjem laptop kamu nggak? Aku mau ngerangkum buat materi besok soalnya. Boleh? Kalau Andin buka laptop gue, dia pasti akan baca. Aku minta maaf ya Mas, kalau aku pernah bikin kamu marah. Saya juga minta maaf ya. Saya banyak salahnya sama kamu. Mama, maafin aku ya. Karena waktu itu aku hilang di mall. Mama jadi cariin aku. Mama sangat menyayangi kamu, Rena. Kamu adalah pelita di hati Mama. Mama sakit? Enggak sayang. Udah, mendingan kamu pulang, kamu istirahat ya. Enggak lah Pak, ini kan Idul Fitri pertama aku Pak. Setelah 4 tahun aku di penjara. Mama di mall ketemu sama temen kamu. Dia itu minta foto sama Mama. Foto? Katanya sih mau ditunjukin sama kamu kalau udah ketemu sama mertua kamu. Kamu ngapain tidur di bawah sih Mas? Kamu kenapa nggak tidur di atas aja bareng sama aku sama Rena? Nanti perut kamu ketendang sama Rena. Terus sempit juga tempatnya kan. Tapi anak kamu maunya kamu di atas. Tuh. Dia mau sendiri Mas. Iya udah. Tidur udah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kebakaran rumah Anda? Apa benar Elsa yang menyebabkan itu semua? Gue benar-benar gak paham sama arah omongan lo. Nggak usah pura-pura nggak paham. 4 tahun lalu, Anda tidak menghamili Elsa. Mama minta sekali lagi sama kamu. Akuin semua perbuatan kamu. Selesaikan semuanya, sayang. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Aku mimpi kalau Rena manggil Mas Dina tuh papa. Gue udah nggak tahan hidup kayak gini. Ricky. Gue tunggu besok ya. Siang, jangan sampai lo nggak datang. Makasih ya dengan apa yang udah kamu lakuin ke Nindi. Tapi boleh aku minta satu permintaan sama kamu? Aku mau pindahin makam Nindi. Ini yang gue takutin. Dan ternyata bener Andin minta ini. Sa, di mana? Kamu kenapa? Anda belum ngasih tahu ke Andin kalau Reina adalah anaknya Andin. Seharusnya Anda sadar. Lebih baik Anda sekarang pikirkan nasib istri Anda. Apa yang akan terjadi jika semua orang tahu istri Anda yang membuang anaknya Andi ke panti asuhan dan membuat makam palsunya Nindi? Pak, kita sudah menggali sedalam ini, tapi kerangka tidak ditemukan sama sekali, Pak. Jasa tanah saya kok bisa nggak ada? Yaudah, kita tunggu di mobil ya. Andin, kamu nggak apa-apa? Ini kita gimana nih? Mau gali sedalam apapun juga, jelas-jelas makamnya ini kosong. Kagak ada jenazahnya, kok bisa? Habis teleponan sama siapa kamu? Aku nggak boleh denger ya? Sedikit lagi, Nin. Kalau saya sudah ketemu Mang Dadang, saya akan minta dia mengaku ke kamu apa yang sudah dilakukan Elsa ke Nindi. Papa udah dengar penjelasan Al dan Angga tentang nomornya Mama yang dipakai untuk masuk ke akunnya Roy. Apa kamu yang melakukan hal ini? Iya. Saya kesini cuma ingin menanyakan suatu hal. Apa betul Pak Dadang yang bikin makam kosong atas nama Nindi? Memang saya yang membuat makam itu, Bu. Atau
atas perintah siapa, Pak? Bu Elsa, Bu. Keterlaluan kamu, Elsa. Tega kamu berbuat ini sama Mbak. Rena anak Andin. Ini itu Rena, Ma. Tapi Nini kan. Tapi dia belum tinggal. Jadi Rena anak Nino. Gue mau minta maaf, Mbak. Gue bener-bener nyesel udah buang anak lo. Gue gak bisa mikir jernih pada saat itu. Please maafin gue. Gue mohon sama lo. Berdiri. Tunggu aja sampai kondisi Papa stabil. Semuanya akan kebongkar sama Mbak. Dengerin saya ya. Gak usah mikirin yang macam-macam. Tentang Nino, tentang Elsa, apapun itu. Karena pikiranmu itu bisa mengganggu kandungan kamu. Iya, sayang. Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan pernikahan ini? Elsa, saya minta kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai saya mendengar kamu membuat masalah di sana, saya dan Andin tidak akan segan-segan memberikan kamu hukuman yang lebih berat daripada yang sekarang. Tahan, Elsa, tahan. Lo jangan emosi. Ngelawan Aldebaran saat ini nggak ada gunanya. Rumah tangga gue udah hancur, udah berantakan. Dan sekarang kalian masih nyiksa gue di sini. Saya bisa hukum kamu lebih berat daripada sekarang. Sekarang juga saya bisa buang kamu. Mbak sudah bermurah hati sama kamu ya. Tolong hargai. Ngapain kesini? Pergi. Ini soal Aldebaran. Dia udah tahu tentang majalah itu. Gue yakin dia lagi mikir soal menyeret ke penjara. Gue udah ngambilin seorang wanita. Perempuan itu adalah Elsa. Adanya Andin. Jadi benar. Roy mengambil Elsa. Tolong lo ngaku ke Nino kalau lo fitnah gue. Gue bakal jujur ke Nino. Soal kebersamaan indah kita waktu di Serenity Hotel. Saya ingin membahas soal pembunuhan 4 tahun lalu di komplek ini. Waktu itu ada mobil warna merah juga sempat masuk ke sini. Soalnya saya waktu itu di pos, fotoin teman saya. Fotoin? Apa betul 4 tahun yang lalu kamu hamil anaknya Roy? Apa karena dia nggak mau bertanggung jawab, kamu bunuh Roy? Apapun yang Elsa berbuat, dia harus terima konsekuensinya sih, Pak. Kamu gak usah khawatirin Papa. Papa pasti akan kuat. Gue gak mau diceritain sama Nino. Gue benar-benar cinta sama Nino. Kalau Nino beneran cinta sama lo, harusnya nggak segampang itu dia percaya sama fitnah gue. Silakan Pak, Bu. Ya Allah, mimpi aku jadi kenyataan. Saya aku ini difitnah, saya tolongin aku. Pak, tolong percaya dong Pak sama aku. Pak, aku nggak mau ditangkap. Udah, ikutin aja. Bicara di kantor polisi. Adit, tunggu sebentar aja. Apalagi sih? Aku aja ingin memastikan, Adit. Apa golongan darahnya Rena? Kamu nggak perlu tahu. Ya pastinya Rena itu anak aku dan Mas Al. Andin bukan mengandung anaknya Roy. Aku harus cek golongan darah Rena. Mama! Sini sayang. Ngapain kamu datang ke sini, Mas? Oke, rasanya nggak perlu basa-basi. Aku langsung aja. Aku sengaja datang sini untuk bicara ke kalian semua. Kalau aku ingin melakukan tes DNA antara aku dan juga Rena. Mau sampai kapan kamu merahasiakan identitas Rena dari Nino? Rena, anak perempuan. Kalau nanti Rena udah dewasa, dia mau menikah,
Yang menjadi walinya harus ayah kandungnya. Jadi apa rencana kamu sekarang? Kapan kamu mau cerita semuanya sama Nino? Andin, Mama malu sekali. Tolong maafin saya sama Nino ya. Aku udah maafin Mama dan Mas Nino kok. Jadi Mama dan Mas Nino udah bisa pulang. Tapi saya punya satu permintaan ke kamu. Andin, tolong kamu jawab. Apa Rena itu anaknya Nino? Saya minta jangan pernah mengganggu istri saya lagi. Urusi istri Anda sendiri. Kami akan terus mencari buktinya. Kalau memang istri Anda pelakunya. Apa jangan-jangan benar? Elsa adalah pelaku pembunuhan Roy. Bu Sarah, ini makanannya. Bu, gawat. Nadinya tidak berdenyut lagi. Tolong jangan ganggu keluarga aku lagi. Urusin aja keluarga kamu. Urusin calon anak kamu dan urusin Elsa. Mama kenapa nangis? Mama berantem sama Om Baik. Sayang, Rena. Biar saya kejar. Nak. Om Baik. Om Baik udah bikin Mama nangis. Aku nggak suka. Aku nggak mau ketemu sama Om. Aku pengen kamu ngelakuin sesuatu deh buat aku. Salatullah salamullah ala. Suami yang baik memberikan 3 hak istimewa untuk istrinya. Hak untuk dilindungi, hak untuk bahagia, hak untuk dimuliakan. Dan kamu berikan semuanya untuk aku. Terima kasih suamiku. Halo Din, kenapa? Mas, Din, kamu kenapa Din? Rena dibawa kabur sama Nino. Kenapa semua orang gak ada yang peduli sama gue? Kenapa selalu Mbak Andin yang dipikirin? Lo itu kan? Berisik! Jangan kasar sama perempuannya. Nggak usah ikut campur lo! Lo siapa? Saya Lebaran. Saya kakaknya Roy. Gak usah marah lagi ya. Jangan nangis. Yang takut kalau misalkan kamu direbut gimana? Udah gak usah mikir aneh-aneh. Rena juga semalaman bikin ini sama Papa. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku menjadikan Rena korban yang harus lahir di penjara dan dibesarkan di panti. Om Baik punya hadiah sebagai permintaan maaf. Om Baik pasangin ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Surprise! Catherine? Aku bawa kue buat Kak Al. Semoga suka ya, Kak. Jin? Kenapa? Karena aku nggak bikinin kamu kue. Akhirnya kamu cari perhatian ke orang lain. Mau sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan? Kenyataan apa, Pak? Papa udah tahu kalau kamu pelakunya. Mama ngomong sama Papa. Kita ngapain sih? Lirik-lirik Mas Al. Sayang. Kalau sampai Sumarno bangun dan bicara ke Al dan Mbak Andin, hidup gue bakal hancur. Dan semua pengorbanan Mama akan sia-sia. Pak Sumarno cepat pulih ya. Kenapa Pak? Saya diikuti mobil. Berhenti jadi pembohong. Apa yang lagi kamu rencanakan sekarang, Elsa? Iya, aku bohong. Aku cuma butuh waktu sendiri, Nino. Aku akan kulitin semua kebohongan kamu sampai kamu nggak bisa bohong lagi. Saya dengar Anda sempat ke lembaga Hexagona dan Anda bawa sampel darah. Darah siapa itu? Kemarin sih Mas Al cerita sama aku, Pak Sumarno tuh udah mulai sadar. Dan Pak Sumarno juga sempat bilang kalau dia tuh diikuti sama mobil. Tadi Pak Surya memberikan keterangan bahwa pelaku sebenarnya adalah Bu Elsa. Masalahnya, Bu Sarah tetap kekeh pada pengakuannya. Mungkin keterangan dari Pak Sumarno bisa menguatkan penyelidikan ini, Pak. Sangat bisa, Pak.
Sebentar lagi Elsa, sebentar lagi. Bukan Bu Sarah pelakunya. Kamu tahu dari mana? Jelas-jelas yang bukain gue pintu itu Bu Sarah. Iya, ada apa? Tadi ada keluarga Pak Sumarno bertanya, Pak. Pak Sumarno dipindahkan ke rumah sakit mana? Jangan-jangan Elsa. Sepertinya benar keputusan saya memindahkan Sumarno ke rumah sakit ini. Ada apa, Mah? Soal Sumarno, Sa. Dia sebut nama kamu di depan Al. Kalau sampai terjadi sesuatu, Mama nggak bisa lindungin kamu lagi. Aku kepikiran sama omongan Sumarno aja tentang Elsa. Apa jangan-jangan dulu Sumarno hilang itu karena Elsa? Supaya dia tuh nggak memberi kesaksian. Selama aku hidup, aku tuh nggak pernah jahat sama Elsa. Sebentar lagi kan Elsa akan dapat balasannya kan? Insya Allah semuanya akan terbongkar nih. Tadi sebelum kesini saya sempat mampir ke rumah sakit dulu, Ma. Siapa yang sakit? Mama pasti kenal sama Sumarno kan? Tapi alhamdulillah semalam Sumarno udah mulai sadar. Dan tadi Sumarno sempat menyebutkan satu kata kepada saya, Ma. Elsa. Kenapa, Miss? Jadi gini Bu Andin, saya tadi sudah tanyakan ke tante saya. Dan benar kok Bu, memang acaranya itu tahun 2017. Apa Miss lihat kejadian itu Elsa lagi mau ngebur sesuatu itu apa di tanggal 21 Februari 2017? Betul, 21 Februari 2017. Berarti hari itu saat pembunuhan Roy dong? Aku senang banget ya Mas. Ngeliat Rena akhirnya dapat kebahagiaan dan keadilan. Saya bersumpah tidak akan pernah biarkan Nino mengganggu kebahagiaan Andin dan Reina. Saya butuh Anda untuk mencari orang yang bisa melakukan tes DNA tanpa melalui prosedur resmi. Dengan cara ilegal seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Walaupun beresiko, aku harus siap tanggung jawab. Mas, aku mau jenguk Elsa. Boleh? Ya gimana pun juga Elsa kan juga adik aku, Mas. Aku mau nolong dia supaya dia nanti kedepannya bisa jadi orang baik. Aku harap kamu ngerti, Mas. Apa ini anak aku? Waktu yang akan buktikan. Katanya, Tuhan itu punya waktu yang terbaik untuk masing-masing ciptaannya. Ini termasuk aku dan kamu, Mas. Kamu yang terbaik buat aku. Jadi kamu ngajak saya ke sini itu cuma mau membahas kayak gituan? Iya, kamu mau romantis. Kamu juga adalah istri terbaik yang Tuhan kirimkan untuk saya. Masih kepikiran soal DNA itu ya? Kamu tenang. Kalaupun Nino tahu identitas Reina yang asli, saya orang pertama yang akan menghalangi itu. Kamu ngapain di sini? Mau ngasih ini, Ma. Gak pernah berubah kamu ya, No? Apapun kesalahan Elsa, jangan kamu perlakukan anak kamu seperti ini, No. Tunggu. Aku baru baca berita. Ada seorang petugas yang kerja di DNA ilegal. Itu tertangkap. Dan dia membawa sampel milik orang yang berinisial EP. Aku curiga sama kamu loh, Mas. Mbak punya sesuatu loh buat kamu. Tante Frozen, ini aku bikinin Tante gelang kebahagiaan. Aku juga titip boneka aku ke Mama buat temenin Tante Bobo. Dalam 1 atau 2 minggu ke depan akan ada surat permohonan izin agar Rena dapat melakukan tes DNA bersama Pak Nino. Di saat saya masih dalam kondisi koma, samar saya mendengar kalau kamu, Andin, bilang kalau Rena adalah anak kandung aku. Apa betul? Baik, dah sembuh. Iya, sayang. Om Baik sudah sembuh. Boleh Om Baik peluk? Boleh.
Ternyata kamu benar-benar putri kandungku. Maafkan Papa, nak. Mungkin ini karma Papa. Ini balasan Tuhan untuk Papa. Uya, hari ini kamu bekerja harus lebih keras ya. Ekstra ketat. Awasi rumah, kalau ada yang mencurigakan langsung laporan ke saya. Laksanakan, Pak Bos. Loh, Mas kok gitu? Dulu papa saya sering bilang ke saya, kita harus selalu waspada dengan apapun, meskipun itu hal yang sakit. Oh ya, kamu udah siapkan berkas-berkas yang kemarin saya info? Sebentar Pak.